Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tubu fa inni atubullaha fil yaumi mi'ata marrah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hal yang harus dipercepat dalam kehidupan kita. Walaupun terburu-buru itu suatu sikap yang tidak baik, karena terburu-buru itu adalah merupakan pekerjaan syaitan. Tapi 5 hal yang harus segera kita laksanakan. Salah satu di antara 5 itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kematian itu bukan kita yang menentukan. Banyak orang tidak pernah menyangka kematian itu datang. Pergi jalan-jalan, satu bis masuk ke dalam jurang yang tidak pernah diduga sebelumnya. Naik motor untuk bekerja, tahu-tahu ditabrak dari belakang, mati. Tidak pernah mimpi dia bakal mati. Sebab itu tobat itu sangat penting sebelum kematian itu datang, agar berkurangnya dosa atau habisnya dosa. Diharapkan kita menjadi manusia yang husnul khatimah. Kapan dan dimanapun kita meninggal itu bukan persoalan, tetapi kita sudah siap untuk menghadapinya setiap saat. Banyak orang tidak mau menghadapi kematian, tapi juga tidak mau bertobat, juga tidak mau beramal. Ini kan artinya aneh. Mau masuk surga tapi tidak mau beramal, tidak mau masuk neraka tapi terus melakukan dosa. Ini adalah orang-orang tidak ubahnya seperti syaitan. Dia takut dengan neraka, tetapi dia menentang ajaran-ajaran Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, itu sebabnya Allah ingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, sadarlah bahwa betapa banyak yang sudah kita lihat sehari-hari. Tiap hari kita menggotong mayat, tiap hari kita melihat mobil ambulan lewat membawa mayat. Berita tiap hari kita lihat, kematian itu seperti halnya orang makan tiap hari. Ada orang membunuh anaknya, ada orang membunuh orang tuanya, ada orang nyari duit tapi mati, terurung di dalam lubang yang dia bikin sendiri. Lihat berapa orang yang mati karena tambang liar itu.
Lubangnya sudah dibikin sendiri. Sebab itu Allah ingatkan, wahai orang yang beriman, segera bertaubat kepada Allah. Jangan sampai ada dosa yang tersisa. Habiskan semua dosa itu dengan taubat kepada Allah. Bagaimana menghabiskan dosa itu? Allah katakan taubatan nasuha. Taubat yang murni, taubat yang benar-benar taubat kepada Allah. Bersihkan hati dari rasa iri, gak pernah lagi iri sama orang. Bersihkan hati dari syirik, tidak mau mempersekutukan Allah, dan dia sangat hati-hati sekali. Bersihkan hati dari sifat-sifat kemunafikan. Di masjid dia rajin zikir, di masjid sholat sunnahnya banyak, giliran pulang ke rumah ngomelnya nggak kurang-kurang. Sampai di rumah ngomongin orang tidak pernah berhenti. Ini kan sifat-sifat orang munafik namanya. Karena itu taubat yang disebut taubatan nasuha, membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang buruk. Tidak ada niat-niat yang buruk di dalam hati kita. Yang ada dalam hati itu orang yang bertaubat selalu ingin melakukan kebaikan-kebaikan dan ingin berbuat baik kepada orang, mendoakan orang. Setiap orang yang dilihatnya dia doakan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia lagi duduk, dia ingat dosa masa lalunya, langsung dia menangis, langsung dia mengucapkan istighfar kepada Allah. Setiap kali dia ingat dosa-dosa masa lalunya, dia selalu diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat nasuha. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang perlu kita lihat. Ada kata taubat dan ada kata istighfar. Taubat itu tidak perlu banyak ngomong, gak perlu banyak bicara. Yang diperlukan taubat itu adalah action dalam kehidupan kita, amal yang dibutuhkan. Sementara istighfar adalah semacam permohonan kepada Allah, meminta kepada Allah yang Maha Agung agar semua kesalahan-kesalahan itu dihapus oleh Allah. Maka muncul kata-kata astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon kepada Allah Tuhan yang Maha Agung agar Dia menghapus dosa-dosaku. Nah, implikasi dari istighfar tadi adalah beramal. Nah, amal itulah yang menunjukkan sikap taubat seseorang kepada Allah. Kembali, karena taubat itu artinya kembali. Kembali kepada Allah, yang kalau selama ini jauh dari Allah, lupa kepada Allah, begitu dia istighfar, dia kembali kepada Allah. Dia kembali untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Itu namanya taubat. Kalau ada orang taubat tapi tidak beranjak dari tempatnya, tidak merubah tempat duduknya, tetap berada di tempat maksiat, itu artinya belum taubat kepada Allah. Sebab itu Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadaruna manitai, kalian tahu nggak sih orang yang taubat itu? Sahabat menyatakan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu orang yang taubat. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah walam yata'allamal ilm falaisa bitaibin, ngaku bertaubat kepada Allah tapi nggak pernah mau belajar,
Majelis taklim ada di mana-mana, nggak pernah mau duduk di majelis taklim. Sholat tiap hari, tidak pernah mau datang ke masjid berjamaah. Jadi orang yang mengaku bertaubat tapi tidak mau menambah pengetahuannya, maka itu bukan orang taubat, kata Nabi. Karena orang yang menambah pengetahuannya, ia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bahwa ini dosa, dia tahu bahwa ini perintah. Sebab itu orang yang tidak memiliki pengetahuan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan kalau dia mengerjakan sesuatu tapi tidak ada pengetahuannya, maka pekerjaannya sia-sia karena dia tidak mengerti. Saudara-saudara, sebab itu kata Nabi, orang yang mengaku bertobat kepada Allah tetapi nggak mau belajar, nggak mau meningkatkan pengetahuannya, maka itu bukanlah orang yang taubat kepada Allah. Karena dengan melalui pengetahuan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dengan pengetahuan kita akan menghindari apa yang kita tahu bahwa itu dosa. Tetapi kalau kemudian kita tidak tahu, sesuatu yang dosa dianggap halal saja. Sesuatu yang tidak boleh dianggap boleh-boleh saja. Karena dia tidak tahu. Sebab itu pengetahuan menyebabkan seseorang tinggi derajatnya di sisi Allah, karena mampu untuk mengimplementasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa man taba wa lam yazid fil ibadah falaisa bitaibin. Orang yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi ibadahnya nggak pernah nambah-nambah, itu aja tiap hari. Sementara umurnya semakin tua, kerjaannya cuma itu saja. Ibadahnya tidak pernah meningkat. Dari segi kuantitasnya nggak meningkat, apalagi dari segi kualitasnya tidak bertambah apa-apa, karena awalnya tidak mau belajar. Banyak orang udah umurnya 60 tahun berwudu aja kayak bocah kalau dia berwudu. Allah perintahkan kalau kita berwudu diusap kepala kita, rambut kita yang diusap, ini jidatnya yang diusap. Ada urusan apa dengan jidat? Jidatnya yang diusap. Itu kerjaan bocah, kerjaan anak kecil. Waktu TK kalau anak kecil itu berwudu, yang disapu ini jidatnya, padahal jidatnya bagian dari mukanya. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak ada pengetahuan, maka kemudian tidak berkualitas ibadahnya. Banyak orang sholat sikunya dirapatkan di lantai. Ini sikunya sama telapak tangannya rata. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada pengetahuannya. Dan itu menurut Rasulullah tidak sah sholatnya. Karena sujudnya seperti tidurnya anjing, maka tidak dibenarkan dalam sholat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, jadi secara kuantitas ibadahnya tidak bertambah, secara kualitas ibadahnya juga tidak bertambah apa-apa. Dari dulu ibadahnya seperti itu saja. Wudunya dari dulu begitu-gitu aja. Gak pernah ada pengetahuan tentang wudunya itu. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang berwudu, Allah perintahkan dalam Al-Quran, dibasuh tangan ini sampai ke siku-sikunya, nggak kena air, kering, dan di depan aja yang kena basah. Itu kan pekerjaan anak TK, anak SD, tapi umur sudah 50 tahun, wudunya seperti itu. Nah, saudara, jadi orang yang bertaubat selalu meningkat pengetahuannya dan bertambah amal ibadahnya. Yang ketiga, wa man taba wa lam yardal khusama'a falaysa bitaibin. Aku bertaubat kepada Allah tapi dendamnya sama orang jalan terus. Marah kepada orang jalan terus.
menggibah orang dan mencaci orang jalan terus. Saudara-saudara, jadi orang yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka bukanlah yang namanya orang bertaubat kepada Allah. Kebenciannya tetap kepada orang lain. Mungkin boleh jadi memang orang bersalah kepada kita, tetapi karena kita ingin terbaik di sisi Allah, maka kita mau memaafkan orang lain. Itu namanya taubat. Ada taubat, ada orang bertaubat, tapi kepada musuh-musuhnya dendamnya tidak pernah hilang. Bahkan sampai mati pun dendam itu dibawa. Saudara, itu sebabnya Al-Quran kurang lebih 1 juta hurufnya itu tidak ada satupun ayat di dalamnya menyuruh kita minta maaf. Tidak ada. Tidak ada satupun ayat ditemukan dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk minta maaf. Yang ada adalah memaafkan orang lain. Al-Quran memerintahkan kepada umat Islam ini agar selalu memaafkan orang lain, karena itulah ciri-cirinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunggu orang lain minta maaf kepadanya, tapi dia langsung memaafkan siapapun bersalah kepadanya. Itulah sifatnya Rasulullah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal afina 'anin nas, ia mau memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Bagaimana Hindu ketika mengunyah jantung paman Nabi Hamzah pada perang Uhud, pada saat itu Rasulullah sangat marah melihat kelakuan Hindu. Tapi Allah turunkan ayat, orang bertakwa itu wahai Muhammad, wal afina 'anin nas, tidak ada dendam dalam hatinya. Dia memaafkan orang yang melakukan kesalahan betapapun besar kesalahannya. Maka Rasulullah memaafkan Hindu yang sudah mengunyah-ngunyah jantung pamannya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga ini adalah orang yang bertobat kepada Allah, mau memaafkan musuh-musuhnya dan orang yang bersalah kepadanya. Tidak punya rasa dendam dalam hatinya. Ikhlas menerima apa adanya. Keikhlasan itulah yang membuat dia masuk ke dalam surganya Allah. Keikhlasan itulah yang membuat setan takut kepadanya. Yang keempat kata Rasulullah, wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Orang yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi tidak mau merubah cara pakaiannya, tidak mau menutup auratnya. Istri kita di rumah, kita lihat sehari-hari ya, kenapa orang perempuan kalau sholat harus menutup kepalanya? Kenapa harus menggunakan mukena? Karena yang ditutup itu adalah aurat. Maka ketika dia di luar sholat, itu pun juga harus ditutup. Tidak boleh orang lain melihatnya, kecuali keluarganya, kecuali suaminya. Dan itu tidak pernah kita ajarkan kepada istri-istri kita. Harus merubah cara berpakaian. Sekarang ini kata Rasulullah, banyak orang berpakaian tapi sesungguhnya tidak berpakaian. Kenapa demikian? Karena pakaiannya membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Pakaian bajunya sempit, pakaian celananya sempit. Maka itu dalam pandangan Islam tidak berpakaian orang seperti itu. Islam memiliki cara tersendiri dalam berpakaian agar semua bentuk tubuh kita tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga harus merubah cara kita dalam berpakaian.
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebab itu orang yang bertaubat kepada Allah semua harus berubah secara total. Totalitas. Selanjutnya, wa man taba wa lam yatu firasahu wa bisatahu falaysa bitaibin. Orang yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi tempat tidurnya tetap terhampar, tidak digulung, artinya mengaku bertaubat kepada Allah tapi sholat malamnya jarang dilakukan, tetap tidurnya yang lebih banyak ketimbang ibadahnya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tetapi tempat tidur permadaninya masih terhampar, artinya terus menerus waktunya dihabiskan hanya untuk tidur, tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal umur yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak terlalu panjang, cukup 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih, tidak seberapa banyak. Artinya umur yang sedemikian pendek ya, untuk mencapai surga yang begitu indah, untuk menjadi orang yang bahagia di akhirat, sepertinya tidak cukup dengan umur itu untuk kita gunakan ibadah kepada Allah. Sampai saat ini kita banting tulang peras keringat ingin mencapai apa yang kita cita-citakan, ternyata sampai pensiun pun belum mencapai apa yang diinginkannya. Apalagi yang namanya surga yang begitu mahal di sisi Allah, dibutuhkan waktu untuk mencapainya, dibutuhkan tenaga untuk meraihnya, dibutuhkan kesiapan mental, fisik kita untuk mencapai surga itu. Sebab itu Allah katakan wa bertagu fima ataqallahu darul akhirah. Semua potensi yang kita miliki gunakan sepenuhnya untuk meraih nikmat Allah di akhirat, karena di sanalah sesungguhnya nikmat yang sebenar-benarnya yang harus diraih. Maka semua potensi itu harus digunakan untuk mencapainya, tidak bisa hanya dengan santai-santai saja. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga segala harapan dan cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitillahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima finnal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.